Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali bersama dengan keluarga dan saudara seiman di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Oktober. Pada bulan ini, GKI Kanaan menyelenggarakan banyak sekali kegiatan yang bertemakan keluarga. Apakah saudara dan keluarga mendapatkan berkat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan bersama-sama dengan keluarga? Puji Tuhan. Biarlah kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi hal ini dapat terus dilakukan dan menjadi kebiasaan yang baik di dalam keluarga saudara. Amin. Bapak Ibu, untuk renungan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mari kita bacakan bersama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini dapat kita naikkan dengan sungguh-sungguh dan kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat malam, kita bersyukur ya. Alkitab ada di sekitar kita, Roh Kudus juga ada di sekitar kita, sehingga kita dipimpinnya tahap demi tahap. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena ya Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Segala kebutuhan kami yang sangat mendasar, Tuhan berikan. Engkau tidak sembunyikan kebenaran-Mu kepada setiap orang tanpa memilih lapisan masyarakat. Kami mengucapkan syukur pada sore hari ini. Kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, pakai dia sehingga dia disembunyikan di balik salib Tuhan, dan yang menonjol hanya Tuhan Yesus saja. Karena kalau yang menonjol manusia tidak menjadi berkat, tetapi yang ditonjolkan Yesus Kristus maka akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai ya Tuhan waktu yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sama-sama malam hari ini belajar Mazmur 119 ayat 105. Semua pada umumnya sudah hafal Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Ya. Di Bohemia ada seorang ibu. Seorang ibu ini sangat merasakan sekali berkat daripada firman Tuhan. Satu waktu akan datang tentara komunis, di mana jikalau didapati di rumah itu ada Alkitab, maka Alkitab akan diambil dan ibu itu akan mendapatkan perlakuan tidak baik. Lalu ibu itu punya suatu pandangan, saya tidak bisa hidup tanpa Alkitab. Karena Alkitab itu selain makanan rohaninya, dia merasakan kebenaran firman Tuhan. Merasakan firman itu pelita bagi kakinya dan suluh bagi jalannya. Maka dia berdoa, Tuhan, apakah yang harus saya perbuat dengan Alkitab ini? Apakah saya harus perbuat? Doanya singkat, nggak bertele-tele, tetapi benar. Lalu Tuhan memberikan hikmat. Tidak ada suara, tetapi ada semacam suara dalam hatinya. Masukkan Alkitab itu ke dalam oven yang sedang menyala itu. Lalu ibu itu memasukkan Alkitab ke dalam oven itu. Pada saatnya tibalah tentara komunis mengobrak-abrik rumahnya untuk mencari Alkitab, tetapi tidak didapat. Setelah jauh tentara komunis itu, lalu ibu itu membuka ovennya. Apa yang terjadi? Alkitabnya tidak gosong, padahal sedang dinyalakan. Ya, itulah salah satu kemurahan Tuhan bagi ibu itu yang merasa haus akan kebenaran firman Tuhan, yang merasakan benar bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa bagi kebenaran firman Tuhan itu, pelita bagi kaki kita. Lalu kita juga bersyukur ya, firman Tuhan itu tidak mengatakan firman Tuhan bagaikan senter. Kenapa emangnya? Senter lebih berguna untuk tempat yang jauh. Memang berguna tempat dekat juga. Tetapi pelita lebih berguna buat tempat yang dekat di sekitar kita. Jadi artinya apa? Tuhan dengan sabar memimpin hidup kita dengan kebenaran firman-Nya tahap demi tahap, langkah demi langkah. Jadi salahlah kalau cara membaca Alkitab misalnya hari setelah kita mendengarkan seminar, maka kita membaca Alkitab sehari 5 jam. Setelah itu karena jenuh, karena bosan dan segala alasan yang lain, maka hanya seminggu tahan membaca Alkitab 5 jam sehari. Setelah itu ya kadang-kadang. Tuhan tidak mau itu. Firman Tuhan jelas, bertahap setahap demi setahap, langkah demi langkah. Biarlah hal ini mendorong kepada kita. Tiap hari kita membaca firman Tuhan dan mohon Roh Kudus menerangkan. Apalagi perlu diingatkan, firman Tuhan mengatakan bahwa hari yang kita jalani makin gelap, makin jahat,
maka kita sangat memerlukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hal ini mendorong kita, membuat kita walaupun satu waktu kita punya kendala. Kendala apa? Baca 3 kali nggak ngerti-ngerti. Ibu Risi juga pernah baca lalu tanya sama orang yang lebih kinclong otaknya dengan Ibu Desi, juga belum ngerti. Haruskah kita berhenti membaca kebenaran firman Tuhan ini? Tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu kemudian, melalui khotbah atau melalui buku rohani yang berbobot yang saya baca, baru tahu. Jadi artinya belum waktunya kita mengerti firman Tuhan itu. Jadi tidak boleh bosan membaca kebenaran firman Tuhan. Lalu perlu diingat juga, firman Tuhan mengatakan apa? Iman kita bertumbuh melalui penganiayaan dan pembacaan Alkitab. Setiap kita pasti ingin imannya bertumbuh bagaikan pohon yang berbuah lebat. Oleh karena itu, bacalah terus firman Tuhan. Lalu firman Tuhan ini juga di sini dikatakan terang bagi jalanku. Ya, kita memerlukan terang. Tanpa terang, jalan kita akan meleset, jalan kita akan tersesat. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan menjadikan terang. Terang bisa disamakan dengan kejujuran. Terang bisa disamakan dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jikalau kita jauh dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa yang dianggap sepele. Padahal dosa dianggap sepele itu ada pengaruh besar. Contoh, Abraham suatu waktu bohong. Dia mengatakan si bapak orang yang beriman ini bahwa itu bukan istrinya. Sarah itu saudaranya. Apa yang terjadi? Saat itu dia belum punya anak. Beberapa puluh tahun kemudian, Ishak mengikuti jejak bapaknya yang berbohong. Bohongnya sama. Tidak mungkin Abraham mengajar anaknya berbohong. Tidak mungkin. Lalu ingat ya, selain kebohongan itu diturunkan, kebohongan itu bisa beranak cucu. Si Unyil di dalam di tahun 85 ada film ada berita si Unyil di televisi. Si Unyil ini karena malas belajar maka dia izin pulang dari sekolah. Bu, saya sakit perut, nggak tahan. Ya gurunya menyerahkan, ya silahkan boleh pulang. Setelah di rumah dia bohong apa? Dia bilang sama ibunya, ibu, guru-guru rapat. Jadi saya pulang awal. Setelah siang hari teman-temannya datang ke rumahnya. Unyil. Lalu temannya bilang, Unyil, kamu sehat ya? Dia bilang apa? Ibu ngasih obat mujarab. Lihat. Bohong itu bisa beranak cucu. Oleh karena itu, mari di keluarga kita, di sekeliling kita, sedini mungkin untuk tidak berbohong. Firman Tuhan mengatakan, bohong itu ya, di Yohanes 8 ayat 44, anak buah setan. Lalu, maaf ya, saya tidak nakut-nakuti. Lalu di Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 22 ayat 15, salah satu calon neraka adalah berbohong. Oleh karena itu, apa yang wajib kita perbuat? Ada jalan keluar. Misalnya Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 ini berbunyi, intinya begini, jikalau kita mengaku dosa, yaitu termasuk bohong, ya, dan meninggalkannya, kita beruntung dan disayang Tuhan. Oleh karena itu, biarlah di dalam suasana bulan keluarga kita menjadi teladan untuk tidak berbohong, untuk melakukan kejujuran, agar keluarga kita diberkati. Demikian juga
semua orang Kristen diberkati dan tidak mengikuti orang pada umumnya. Biarlah hal ini mendorong kepada kita seperti Daud. Daud di dalam Mazmur 119 ayat 63, dia mengatakan, dia benci dan jijik kepada kebohongan, tetapi yang dia cintai adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita sangat mencintai kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang benci kepada kebenaran firman Tuhan, banyak yang hidupnya binasa. Misalnya ada seorang Prancis bernama Voltaire. Dia mengatakan, ini mah buku kuno. Maka buku kuno, ini mah buku kuno. Apa yang terjadi? Rumah dia akhirnya beberapa tahun kemudian menjadi gudang Alkitab. Tetapi bagi orang yang mencintai firman Tuhan, yang memang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, walaupun dia itu sekolahnya sederhana, sekolahnya bukan S1, tetapi menjadi berkat. Menjadi berkat, bahkan bisa membedakan kebenaran dan ketidakbenaran. Satu waktu ibu yang sudah lanjut usia dan buta huruf, dia sakit keras. Lalu dia didatangi seseorang aktivis gereja. Dia mengatakan, ibu, supaya ibu cepat sembuh, aku dosa kepada saya. Ibu itu yang menyimak kebenaran firman Tuhan di setiap siapapun yang khotbah, dia merasa kayaknya nggak bener nih orang, walaupun dia aktivis gereja. Dia setahu dia yang bisa ngampunin dosa bukan manusia, tapi satu yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya juru selamat dunia. Hanya dia yang bisa mengampuni dosa. Darah dia berkuasa, darah dia bisa mengaku dosa. Maka dengan berani dan hikmat ibu itu mengatakan, Bapak maaf ya, setahu saya yang bisa mengampuni dosa adalah hanya satu, Yesus Kristus. Lihat, ibu yang sederhana, yang buta huruf pun sangat menghargai kebenaran firman Tuhan. Kita yang tidak buta huruf, yang Alkitab ada di sekitar kita, mari kita bergairah membacanya, bukan untuk sebagai di otak saja, tetapi menjadi gaya hidup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena ada orang yang rela menerjemahkan Alkitab. Mereka sungguh-sungguh rela dengan bertekun, memakan jam yang berjam-jam dan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Demi ya Tuhan, banyak orang bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan orang yang menerjemahkan Alkitab ke suku-suku, termasuk ke suku-suku daerah yang sangat terpencil. Berkati juga keluarganya, berkati juga setiap orang yang bergairah membaca Alkitab supaya makin lama makin mengerti kebenaran firman Tuhan dan kelak menjadi gaya hidup. Berkati juga semua gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, demikian juga dosen-dosen sekolah teologi. Makin lama ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan di gereja maupun di sekolah teologi atau di sekolah dari TK sampai perguruan tinggi makin mengajar kebenaran firman Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari saya mengajak kita semua di dalam sikap berdoa untuk menaikkan satu pujian dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita dengarkan Tuhan Yesus memanggil kita dengan lembut. Dan mari kita meresponi panggilan itu dengan baik. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ya panggil kau pulanglah. Dengan
ajaib janjinya bagimu. Ia mengampuni engkau. Berpalinglah dari dosamu, Ia akan beri kau sentosa. Dengan lembut Tuhan memanggil. Mari kita respon panggilannya. Yang berlelah, pulanglah. Amat ajaib janjinya kepadamu, Ia mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, Ia akan beri kau sentosa. Saudaraku, di tengah kesibukan kita, baik sekolah atau pekerjaan, dan rutinitas lainnya, kita sering kali sulit untuk berdiam di hadapan Tuhan. Mari saudara, pada saat ini kita sebelum berdoa, kita tenangkan hati kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Lepaskan pikiran, pekerjaan, kelelahan, dan apapun yang menjadi kekhawatiran saudara pada hari ini. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau Allah yang sabar. Di tengah-tengah kesibukan kami, seringkali kami melupakan Engkau. Namun Engkau tetap setia kepada kami. Di saat kami lelah, tak berdaya, kami percaya Engkau selalu membuka tangan-Mu dan bersabar menunggu kami pulang. Bapa, saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Berdoa untuk Presiden dan jajaran menterinya. Berdoa untuk wakil rakyat yang duduk di lembaga tinggi negara. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberikan hikmat, agar setiap keputusan adalah keputusan yang berpihak kepada rakyat banyak. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi serta jajaran menterinya,
dan setiap kepala daerah. Kami juga berdoa untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan tugas mulia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Satukan hati kami dan para pemimpin bangsa kami, agar kami bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini Tuhan, dan tidak bertikai antara suku dan agama dan kepentingan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk tim medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk para medis. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani para pasien di garda depan. Berikan mereka hikmat dan pengertian tentang penanganan penyakit ini, dan bantu mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah-tengah kepanikan yang terjadi di sekitarnya. Berikan kesehatan dan damai sejahtera, agar mereka tidak khawatir dan gelisah memikirkan keluarga mereka yang sudah sekian lama mereka tinggalkan demi pelayanan ini. Berikan juga mereka sukacita, agar mereka dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Terlebih Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada di dalam pelayanan kesehatan ini untuk dapat menunjukkan kedamaian dan cinta kasih Tuhan, sehingga banyak orang yang akan bertanya tentang alasan dari pengharapan mereka. Dan berikanlah mereka kesempatan untuk dapat memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk pendidikan dan generasi penerus bangsa. Tuhan Yesus, kami mau datang berdoa untuk saudara kami, adik kami, dan anak-anak kami sebangsa dan setanah air. Tuhan, di saat pandemi ini kami sadar tidak mudah untuk belajar secara online, baik untuk murid, untuk guru, serta orang tua. Berikan hikmat kepada guru-guru dalam mendidik anak muridnya, walaupun tanpa kegiatan tatap muka. Berikan mereka kreativitas agar dapat mendidik generasi penerus bangsa kami. Berikan kemampuan kepada orang tua yang kesulitan untuk mendampingi anaknya belajar dan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Berikan juga kelancaran dalam kebutuhan akan jaringan internet dan alat penunjang pendidikan lainnya. Berikan kesabaran dan sukacita, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Berikan kami pengharapan bahwa pandemi ini segera berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk 3 pokok doa terakhir, apabila Bapak Ibu mengikuti persekutuan doa ini bersama keluarga, boleh bergandengan tangan atau saling rangkul dengan anggota keluarga Bapak Ibu saat ini. Ambillah posisi yang paling nyaman, boleh duduk melingkar, ataupun boleh berlutut. Bapak Ibu boleh bergantian dalam memimpin doa syafaat di dalam keluarga saudara. Pokok doa yang keempat, mari kita doakan untuk keluarga besar kita GKI Kanaan. Kita doakan hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi. Mohon Tuhan berikan hikmat untuk pengurus gereja Tuhan, di mana kerohanian kita boleh bertumbuh. Saudara boleh menyebutkan satu persatu nama hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi yang saudara ketahui di dalam doa keluarga saudara. Saya persilahkan.
Pokok doa yang kelima, mari kita berdoa untuk jemaat GKI Kanaan, kerabat ataupun saudara yang kita kenal, yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera. Mohon juga Tuhan untuk memberikan kita kepekaan untuk dapat menolong kebutuhan mereka. Jika saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan mereka di dalam doa saudara. Saya persilakan. Yang terakhir, mari kita saling mendoakan keluarga kita. Kita doakan suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara yang berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita doakan apa yang menjadi pergumulan di dalam keluarga kita. Apakah hubungan kita sedang tidak baik dengan salah satu keluarga? Apakah ada pergumulan dalam masalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan? Apakah ada rencana-rencana keluarga di masa depan yang sedang kita gumulkan? Kita bawa pergumulan keluarga kita di dalam doa kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan agar pergumulan dan permohonan kita akan dijawab pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh pada firman-Mu. Ajar kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepadamu. Kami tahu Engkau menjaga dan memelihara hidup kami, dan kami menyerahkan hari-hari kami di depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menaikkan rasa syukur kita pada hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Demikianlah persekutuan doa online pada malam hari ini. Tetaplah hidup sehat, semangat, dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan.
Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.